alladzi anzalal qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dimanapun berada. Pertama-tama mari kita memperbaiki puji dan syukur kita karena semua yang kita rasakan, bahkan kehadiran kita sekarang di dunia adalah semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada apapun yang bisa terjadi kalau bukan karena rahmat dan kasih sayangnya. Maka Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini salah satu wujud kesyukuran kita kepadanya adalah kita menyiapkan waktu kita, mengorbankan sedikit saat yang ada pada diri kita masing-masing untuk mempelajari kitab suci yang dikirimkan kepada kita melalui nabinya juga yang suci. Pada kesempatan malam hari ini kita akan teruskan surat yang ke-70 kita, surat Al-Ma'arij. Kita pada malam ini akan masuk pada ayat 31 sampai 30 maksudnya. Kita malam ini masuk di ayat 21 sampai 30 surat Al-Ma'arij. Ini siapa Ustadz kita ini, dokter yang hadir? Belum ada ya? Belum ada. Yang sekalian, karena belum ada Ustadz kita yang hadir, dan Ustaz Syafi'i tadi sudah minta izin karena tidak akan ada urusan. Yeah. Mari kita masuk ke screen kita untuk masing-masing membaca kitab suci Al-Quran kita. Surat 70, surat Al-Ma'arij, ayat 21 sampai 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massahul khairu manu'an illal musallin. Wa idza massahu khairu manu'an alladzina hum ala salatihim daimun. Alladzina hum ala salatihim daimun. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ والذين يصدقون بالدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب ربهم
غير مغضوب والذين هم لفروجهم يحافظون والذين هم لفروجهم لفروجهم حافظون حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا على أزواجهم أزواجهم أو أو ما ما ملكت ملكت أيمانهم أيمانهم فإنهم غير غير ملومين ملومين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم اللهم صل صل وسلم وسلم وزد وزد وبارك وبارك على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار الأطهار على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار الأطهار اللهم صل على اللهم صل محمد على محمد وآل وآل محمد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد wajib Jelas sekalian, kita berdoa semoga apa yang kita baca tadi dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita, amal yang akan menerangi kuburan kita, amal yang akan menerangi mahsyar kita, amal yang akan menerangi mizan kita, amal yang akan memudahkan kita menyeberangi titian sirat sampai kepada sisi Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan abadi. Al-Ma'arij artinya tempat-tempat naik atau alat-alat untuk naik. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan Makkiyah. Jadi Makkiyah artinya turun di Mekah atau bersifat Mekah. Yang satunya lagi adalah turun di Madinah, yaitu Madaniyah. Jumlah ayatnya surat ini adalah 44 ayat dan tadi kita sudah baca sampai ayat ke-30. Berarti kita tersisa 14 ayat lagi untuk kita baca pada pertemuan-pertemuan pekan depan. Terakhir kemarin kita sudah sampai di ayat 29-30, yaitu berbicara bahwa manusia itu diciptakan untuk gampang resah, gelisah, berkeluh kesah. Seperti kita lihat, dan resah gelisah ini bukan persoalan kaya miskin, bukan persoalan pangkat tinggi atau rendah, tetapi ini persoalan jiwa. Ini bisa terjadi pada orang yang berpendidikan tinggi, bisa terjadi pada orang yang berpangkat mulia. Kenapa? Karena ini adalah tanda apa yang terjadi di dalam jiwa. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mulai dari ayat 19 ini Allah berbicara tentang sifat-sifat manusia. Nanti sifat manusia itu hakikatnya dulu ini. Ini semuanya. Tetapi nantinya diatasi. Dan kita lihat nanti mengatasinya adalah salat. Jadi salat itu sebetulnya adalah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah syifa. Syifa itu artinya penyembuh. Jadi ini sebetulnya kita sudah bicarakan pada pertemuan hari Rabu yang lalu bahwa manusia seperti ini. Nah, karena manusia seperti ini, halu'a, jazua, maka Allah menempatkan dirinya sebagai objek untuk kita tempati berkeluh kesah. Dengan menjadikan Allah sebagai tempat berkeluh kesah, maka kemudian keluh kesah menjadi hilang. Apa sebabnya? Karena kita menyampaikannya kepada yang maha sempurna. Kalau kita sampaikan kepada yang maha sempurna, maka tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Allah berfirman, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu memang kata diciptakan. Diciptakan dalam pengertian bahwa memang bawaan manusia halu'a, menunjukkan kelemahannya manusia. Jadi manusia itu secara kejiwaan lemah. Jadi bukan hanya badannya lemah, tetapi juga psikisnya lemah, jiwanya lemah.
Badan kita lemah, lihatlah kemarin masalah COVID. Seluruh dunia tertutup, lockdown. Padahal apa itu COVID? COVID itu adalah virus. Virus itu adalah makhluk yang sangat kecil, mikroorganisme. Sedemikian kecilnya sehingga tidak bisa dilihat dengan mata kepala, harus pakai alat yang namanya mikroskop. Tetapi dengan serangan yang disebut dengan virus itu, lalu kemudian seluruh dunia tertutup. Tidak pernah ada serangan buaya atau serangan harimau yang menyebabkan seluruh dunia tertutup. Padahal harimau itu besar dan ganas. Buaya itu besar dan buas. Tetapi tidak pernah dunia ditutup. Aktivitas perjalanan dihentikan, penerbangan-penerbangan tidak ada yang jalan setelah terjadi COVID-19 itu, yang tak lain adalah virus. Itu dari sisi tubuh manusia. Tetapi itu bukan hanya pada tubuh manusia, pada jiwa juga. Kalau kita kumpulkan seluruh manusia di dunia, lebih parah daripada COVID-19 kalau kaitannya dengan keluh kesah. Kalau COVID sekarang sudah mulai melandai, sudah mulai turun. Tapi orang yang berkeluh kesah sampai sekarang di seluruh dunia seperti itu. Jemaah sekalian berbahagia, di dalam dunia modern ini selain yang penuh itu adalah sekolah-sekolah, ada lagi satu yang penuh, yaitu rumah sakit jiwa. Innal insana khuliqa halu'a, kata Allah. Idza massau syarr jazua, apabila tertimpa hal yang tidak menyenangkan, syarr ini kita artikan tidak menyenangkan. Jadi manusia itu kalau selalu tertimpa hal yang menyenangkan, dia menjadi angkuh, arogan. Jiwanya seperti terbang kemana-mana. Jiwanya membusung seperti gunung, sombong, angkuh, togok. Seperti Fir'aun misalnya, seperti Namrud. Tetapi apabila timpa hal yang buruk, syarr, tiba-tiba jazua, tiba-tiba jatuh berkeluh kesah. Matanya tak bisa tidur. Hatinya tak bisa beristirahat karena berkeluh kesah. Sekarang, dan ini kita lihat ilustrasinya memukul-mukul badannya, ya. Memukul-mukul jiwanya, merasa jiwanya itu tidak ada lagi yang cocok. Seakan-akan seluruh manusia memeranginya, seluruh manusia mengisolasinya, lalu tertimpalah penyakit yang disebut dengan alienasi. Dari alienasi nanti kemudian berkembang menjadi berbagai macam penyakit kejiwaan lainnya, seperti split personality dan semacamnya. Kita sekarang masuk ayat baru. Nah, tetapi apabila manusia itu mendapatkan hal yang baik, yang seperti tadi itu, justru tiba-tiba menjadi pelit. Kalau berkaitan dengan hal-hal yang buruk, selalu dikeluh kesahkan, di mana-mana berjumpa dengan orang disampaikan. Di arisan-arisan, di kafe-kafe, di warung-warung kopi, di depan-depan sekolah sambil menunggu anaknya keluar dari kelas. Apabila mendapatkan musibah atau hal-hal yang tidak menyenangkan, selalu diceritakan. Bahkan pergi kepada orang yang disebut dengan orang pintar, menceritakan semua hal tentang dirinya, bahkan semua rahasia yang tidak sepantasnya diceritakan. Manusia seperti itu. Tetapi apabila ditimpa hal yang baik, wa idza massahul khair, kalau tadi idza massahul syarr, kalau idza massahul syarr jazua, tapi kalau ditimpa dengan al khair manu'a. Apa artinya manu'a? Tiba-tiba disembunyikan kebaikan itu hartanya. Jadi kalau yang buruk dibagi kepada orang-orang. Ingat Mas sekalian, kalau kita menceritakan hal yang menjadi beban hidup kita kepada orang lain, Bapak Ibu sekalian, kita ngerti secara psikologis. Berarti kita juga membebankan itu kepada orang lain tanpa meringankan beban kita. Karena namanya beban psikologis itu tidak bisa dibagi, tidak bisa habis dengan dipindahkan ke orang lain. Kenapa? Karena dia bersifat non materi, imaterial. Beda kalau misalnya kita punya beban di tangan, misalnya buku yang besar, kita minta orang lain mengangkatnya, maka kemudian beban kita berkurang. Tapi kalau yang namanya beban kejiwaan, kita cerita kepada orang-orang, kita mungkin merasa light, merasa ringan pertama kali, terus setelah itu datang lagi. Jadi
Orang seperti ini menceritakan kemana-mana, membagi bebannya kepada orang lain, membagi musibahnya kepada orang lain. Pada harusnya kalau musibah kita tanggung sendiri saja dengan sabar, dengan ikhlas, dengan ridho. Tetapi begitu mendapatkan kebaikan, pura-pura wajahnya tidak dapat apa-apa. Wa idza massaul khair, apabila sudah mendapatkan kebaikan, manu'a, tiba-tiba menjadi pelit, menjadi kikir. Kenapa? Tiba-tiba seakan-akan semua orang di sekitarnya adalah ancaman peminta. Daripada nanti mereka meminta-minta, maka kemudian lebih baik saya tidak berbicara. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, idza massaul khair manu'a. Harusnya kan kalau kita ditimpa kebaikan, walaupun kita tidak membicarakannya, kita berbagi dengan mentraktir orang, dengan membelikan sesuatu, dengan apalah. Supaya kita merasa berbagi. Bukan sebaliknya. Ketika kita ada musibah, hal-hal yang buruk, dicerita kepada semua orang. Akhirnya semua orang menjadi beban. Sebaik-baiknya orang, seperti misalnya, lihatlah ibu kita misalnya. Ibu kita itu kalau dapat masalah, biasanya tidak mau cerita kepada anaknya. Kenapa? Biar anaknya tidak kebebanan dengan masalah ibunya. Nah, harusnya kita juga sebagai anak ataukah kita juga sebagai manusia harusnya seperti itu. Biarlah kita menanggung beban itu dengan penuh ikhlas, sabar, tawakal, dan ridho. Karena agama sudah memberikan solusi untuk itu semuanya. Kalau kita membagi kepada orang itu tidak menyelesaikan masalah. Bahkan kemudian kita bisa menjadi objek penipuan-penipuan berikutnya. Kita bisa menjadi objek penyalahgunaan berikutnya. Kita kemudian bisa dimanfaatkan oleh mereka. Mereka melihat bahwa kita ini lemah secara jiwa, lalu kemudian mereka macam-macam, diantaranya adalah meminta ini dan meminta itu. Walaupun istilahnya mahar lah, istilahnya apa, ya infak dan sebagainya. Tetapi biasanya dengan cara seperti itu ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kelemahan kita. Alih-alih memberikan solusi, justru menambah beban kita. Kalau tadinya kita kehilangan ayam saja, setelah kita menceritakan kepadanya, akhirnya kita kehilangan kambing. Kalau tadinya kita kehilangan kambing, setelah kita menceritakannya, kita kehilangan kerbau. Begitulah seterusnya. Wa idza massaul khair manu'a, tetapi manusia apabila ditimpa kebaikan, tiba-tiba dia manu'a, tiba-tiba menjadi pelit, kikir, tidak ketulungan kikirnya, lebih kikir dari kikir yang sesungguhnya. Bapak Ibu tahu yang namanya kikir? Nggak tahu ikhwan kita di Malaysia dengan Singapura. Kalau di Indonesia kikir itu Pak alat, gergaji halus. Jadi kalau kita ingin menghaluskan sesuatu pakai kikir namanya. Biasanya berbentuk segitiga. Ya setiap sisinya ada kisi-kisinya yang sangat halus sehingga kemudian digunakan biasanya untuk menghaluskan logam. Itu namanya kikir. Jadi makanya dikit-dikit, beda dengan gergaji. Kalau gergaji satu kali ditarik itu banyak makannya. Tapi kalau kikir sedikit-sedikit, makanya digunakan biasanya untuk menghaluskan permukaan. Itu namanya kikir. Makanya orang seperti itu kikir. Tetapi ingat juga sekalian, illal musallin. Ada pengecualian illal musallin, kecuali orang yang salat. Illal musallin. Jadi artinya apa? Orang yang salat itu tidak memiliki sifat-sifat seperti itu. Jadi orang yang salat yang sesungguhnya, ingat, yang benar salatnya. Bukan yang hanya melaksanakan salat, tetapi orang yang mensifati salatnya adalah orang yang satu tadi, tidak berkeluh kesah terhadap apa yang menimpanya. Yang kedua, tidak pelit apabila mendapatkan kebaikan. Jadi kebalikannya. Pertama, kalau dia dapat musibah, ya dia tidak melihatnya sebagai keburukan musibah, tetapi mara'aitu illa jamila. Ingat pembahasan kita, mara'aitu illa jamila, semua keindahan. Yang kedua, kalau dia dapatkan kelonggaran, rezeki ataukah apapun yang namanya kebaikan, dia bagi kepada orang lain. Tips-tipsnya kalau dia itu adalah ilmu, dibagi kepada orang lain. Kalau berkaitan dengan berkaitan dengan rezeki misalnya, gajinya naik, biasanya dia akan ngajak temannya ke kafe-kafe untuk minum kopi bersama-sama dan dia bayar. Seperti itu jemaah sekalian berbahagia. Nah, itu yang disebut dengan orang yang salatnya bagus, salatnya benar. Jadi bukan sebaliknya, semakin rajin salat, semakin pelitnya tidak ketulukan. Ya. Jadi illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Ya. Illal musallin. Jadi artinya apa? Orang yang salat itu tidak memiliki sifat seperti itu. Jangan justru semakin salat semakin gampang berkeluh kesah, gampang curcol kemana-mana. Ya.
gampang menjadi ember bocor, ember bocor. Di mana-mana dia menceritakan hal-hal yang buruk pada dirinya. Jadi jemaah sekalian, kalau orang salat itu tertata. Kenapa? Karena sudah ada tempat menyampaikan keluh kesahnya itu kepada Allah. Di dalam salat ada kunut, ada doa, dia menyampaikan kepadanya. Coba kita misalnya kalau kita menyampaikan doa kita dalam Al-Quran, kalau dalam salat, kalau kita mengerti misalnya artinya, ini kan semua masalah tadi menjadi redah, menjadi slow down, cooling down. Lama kelamaan menjadi hilang. Kita mengatakan Allahumma rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al li min ladunka waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Bayangkan kalau ini kita bayangkan Allahumma rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkanlah aku Tuhan ke dalam masalah ini dengan cara masuk yang baik. Kan itu indah jadinya. Karena tidak ada orang yang tidak punya masalah. Orang hanya berpindah dari satu masalah ke masalah lain. Seperti mana kita hanya berpindah dari malam ke siang, siang ke malam. Cuma itu terus-menerus. Berpindah dari pagi ke petang, petang ke pagi lagi. Jadi kita selalu keluar masuk dalam suatu momen dan waktu, tempo namanya. Seperti itulah kita kebaikan. Kita masuk dari sehat ke sakit, dari sakit ke sehat. Cuma itu saja, jemaah sekalian. Tadinya kita ngutang, sekarang lepas utang, besok ngutang lagi, lepas utang lagi, begitulah. Manusia itu lapar, kenyang, seperti itu. Keluar dari lapar, masuk kenyang, keluar dari kenyang, masuk lapar, kan begitu Pak sekalian. Maka kita minta, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam satu masalah berikutnya, atau momentum berikutnya dengan masuk yang baik, dan keluarkanlah aku dari masalah ini dengan cara keluar yang baik, dan dalam menghadapi fluktuasi, dalam menghadapi volatilitas hidup seperti ini, ya Allah Tuhan kami, berikanlah kepadaku pertolongan. Berikanlah kepadaku dari sisimu kekuatan yang bisa menolong. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Berikanlah kepadaku dari sisimu Tuhan sesuatu yang bisa menolong. Min ladunka, dari sisimu, sultan, kekuatan, nasira, yang menolong. Jadi itu yang kita minta Bapak Ibu jemaah sekalian. Dan di dalam doa-doa dalam Quran seperti itu. Dalam hadis-hadis juga kita diajar berdoa Allahumma rabbana adkhilna, atau Allahumma rabbi adkhilni. Allahumma rabbana adkhilna fi kulli khairin adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad wa akhrijna min kulli su'in akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad. Ya Allah, masukkanlah aku pada setiap kebaikan, yang kebaikan itu kamu juga masukkan Muhammad dan keluarga Muhammad padanya, dan keluarkanlah aku dari setiap keburukan yang kamu keluarkan juga Muhammad dan keluarga Muhammad padanya. Jadi ini ada doa, dan itu kita baca pada saat kita sholat. Jadi sebetulnya tidak perlu lagi kemana-mana mencari orang pintar dalam tanda petik, yang tadinya cuma kehilangan ayam, tiba-tiba sekarang kehilangan kambing, bahkan kehilangan kerbau. Ya. Karena itu tadi, ada kayak menolong kita seperti itu mau gratisan? Nggak, biasanya nggak ada. Selalu, ya walaupun bahasanya bahasa dihaluskan, ya tetapi menggunakan kata-kata mahal, tapi itu tetap dibayar, bahkan biasanya lebih mahal daripada pergi ke dokter, pergi ke psikolog atau ke psikiater. Jadi idza massaul khair manu'a illa al-musallin. Ingat, illa al-musallin, kecuali orang salat. Jadi salat itu sebetulnya adalah al-ma'arij. Salat itu adalah mi'raj untuk meredam seluruh resah gelisah hati tadi itu. Salat adalah merupakan madrasah untuk menghilangkan semua kebodohan jiwa kita. Al-musallin, illa al-musallin, kecuali orang-orang salat. Dan di dalam salatnya itu adalah istiqamah, selalu membawa sifat salatnya kemana-mana. Jadi sebagai salat itu bukan hanya sekedar dilakukan. Makanya kalau kita lihat, ini biasanya ada di mana-mana. Bapak Ibu sekalian coba lihat ini anak-anak kita ini kalau selesai salat. Dan ini juga kita lakukan. Biasanya kalau selesai salat, tangan diusapkan di wajah. Jadi kalau kita sudah belok kanan, belok kiri, salam kanan, salam kiri, atau salam,
biasanya kemudian kita mengusapkan tangan kepala ke wajah. Kalau di anak ini dua, ini tradisinya di daerahnya dia dua tangan. Kalau kita di Asia Tenggara biasanya satu tangan. Apa itu maksudnya kira-kira Bapak sekalian? Yaitu bahwa agar berkah dari sholat kita itu adalah memperbaiki wajah kita. Kan muka itu kan wajah. Jadi itu memberkahi. Kan sholat itu adalah cahaya. Semoga cahaya keberkahan sholat itu kemudian menjadi cahaya di dalam wajah kita juga. Sehingga kemudian tidak lagi melihat masalah sebagai masalah, musibah sebagai suatu bencana yang harus kita keluh kesahkan kepada pihak-pihak lain. Ingat tadi, illal musallin alladzina hum. Semuanya kan begitu sekalian. Illal musallin, kecuali orang salat, yaitu siapa? Alladzina hum, yaitu orang yang. Jadi yang disebut dengan salat di sini adalah alladzina hum, yaitu orang-orang yang mereka itu ala salatihim, terhadap salat ini, ala salatihim daimun. Apa itu daimun? Daimun itu secara bahasa artinya permanen. Ya. Di sini diterjemahkan orang-orang menetapi salatnya. Ya, kalau di sini setia, di bawah ini setia melaksanakan salatnya. Nah, daim ini artinya permanen, selalu, tidak pernah tidak ada ujungnya, namanya daim itu tidak ada ujungnya. Nah, jelas kayak serbagi. Artinya apa ini? Artinya sifat-sifat sholat itu tidak pernah tidak bersamanya kapanpun dimanapun. Dia jalan di mall, tetapi sifat sholat menyertai dirinya. Dia berjumpa dengan teman-temannya, sifat sholat menyertai dirinya. Dia berjumpa dengan apapun dan siapapun, selalu sifat-sifat sholat itu menjumpai dirinya. Jadi sholat itu ada sifat-sifatnya. Sifat-sifat sholat itu harus kita bawa kemanapun dan dimanapun. Sehingga kita tidak pernah kehilangan kontrol atas diri kita. Sering sekali kalau kita misalnya mendapatkan hal-hal yang menggembirakan, tiba-tiba kita kehilangan kontrol pada diri kita. Kita berjumpa dengan teman-teman kita kehilangan kontrol terhadap diri kita. Jadi banyak orang seperti itu. Nah, kenapa? Karena tidak membawa sifat sholat dari luar. Salat itu selesai dengan dibukanya mukena. Salat itu selesai dengan dibukanya sarung dan kopiah. Jadi salat hanya sampai di mana? Hanya sampai di sejedah saja. Salat sampai hanya di mana? Sampai ucapan assalamualaikum saja. Setelah ucapkan assalamualaikum warahmatullah, selesai salat. Titik. Setelah itu kembali lagi seperti yang tidak salat. Jadi salat itu hanya ketika takbiratul ihram sampai kepada salam, itu pun kalau dia memiliki sifat salat dalam kondisi seperti itu. Nah, sedangkan di sini artinya pada imun setiap saat, anytime, kapan saja, di mana saja, anytime, anywhere, di mana-mana, selalu membawa sifat salatnya. Jadi alladzina hum ala salatihim daimun, orang yang selalu terhadap salatnya itu daim, selalu bersama dengannya. Walladzina fi amwalihim, nah dia salat ini amwal. Jadi cuma ini kalau kita lihat ini di mushaf kita ini sama, di atasnya salat, di bawahnya amwal. Jadi sama nih. Ya. Apa itu amwal? Harta. Jadi artinya apa? Salat itu adalah relasi dengan Tuhan, amwal nanti ini akan membawa relasi dengan sesama. Ingat, kalau amwal itu relasi dengan sesama manusia atau sesama alam. Dengan Allah tidak butuh harta benda. Kalau kita berkorban, kata Allah, tidak sampai darah dan dagingnya kepada Allah. Lalu dagingnya kemana? Ya kepada sesama. Jadi amwal itu adalah untuk ke samping. Salat itu adalah ke atas. Vertikal, ini adalah horizontal. Seperti itu. Jadi walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Maka orang-orang, jadi selain dari tadi illal musallin, apa itu musallin? Bukan hanya sekedar salat, karena ada salat-salat di sini, ada amwal di sini. Jadi ciri-ciri orang salat itu adalah alladzina hum ala salatim daimun, selalu membawa sifat-sifat salatnya kemanapun dan dimanapun. Walladzina, wawunya ataf terhadap ini, dan orang-orang yang ataf terhadap salat. Walladzina fi amwalihim, dan orang-orang yang di dalam harta bendanya hakun maklum, ada hak bagi maklum yang diketahui. Maksudnya itu yang pantas. Yang pantas menerima itu adalah ada pada dirinya, yaitu di bawah tanggung jawabnya, kemudian kerabatnya, kemudian siapapun juga. Ya.
Jadi selalu ada hak-hak orang lain. Apa itu hak orang lain? Yang terlalu kita ada relasi-relasi. Contohnya gini. Kenapa itu kalau kita mencari pendapatan, ada keluar zakat misalnya? Karena sebetulnya selain masalah keagamaan dan kemudian diserahkan kepada sesama, karena ada peran orang lain di sana tanpa kita sadari. Orang lain itu telah memberikan kepada kita keamanan untuk bekerja. Coba kalau orang lain membuat kekacauan, maka tidak akan ada kesempatan bagi kita untuk mencari nafkah. Maka apa yang dilakukan orang lain itu dengan sabar, walaupun mereka sebetulnya tidak mencukupi, maka harus kita hormati. Kenapa? Karena ada pengorbanannya di sana. Kalau orang yang justru berkorban pada kita, kita abaikan, kita tidak perhatikan, ya kita tidak adil namanya. Nah, maklum itu kan yang diketahui, maklum yang diketahui. Jadi harus pada wilayah, makanya tanggung jawab kita pertama kali kepada siapa? Kepada keluarga kita, istri kita. Kenapa? Karena dia memberikan kontribusi pada kehidupan kita. Dialah yang pertama misalnya ketika kita pergi ke kantor, dialah mengurus misalnya rumah tangga. Dia mungkin memasak dan sebagainya. Dia ke pasar dan seterusnya. Jadi selalu harus ada di sana. Begitu juga misalnya dengan anak-anak kita, karena dia tidak berdaya kalau bukan kita yang membantunya, dan dia lahir karena bukan kehendak dia, tetapi kehendak kita sebagai orang tua. Jadi dengan demikian kita lah yang bertanggung jawab atasnya. Maka walladzina fi amwalihim haqq ma'lum. Jadi artinya siapa yang ingin menunaikan maklumat orang lain pada dirinya, dia harus mempunyai harta. Jadi artinya apa? Berharta di sini menjadi wajib. Ya. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Artinya semakin besar hartanya, semakin luas juga circle of influence-nya. Semakin luas juga lingkaran pengaruh psikologis dan spiritualnya. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Jadi orang-orang yang di dalam harta bendanya ada hak-hak orang lain. Kemudian kalau ada orang yang butuh sekali dan meminta tolong kepadanya, dia membantunya. Membantunya jemaah sekalian berbahagia bukan dengan bukan dengan terpaksa, tetapi memang di dalam jiwanya ada niatan untuk membantu siapa-siapa saja yang memang patut dibantu. Patut dibantu. Karena jangan sampai yang kita bantu tidak patut dibantu. Orang yang menjadikan meminta sebagai profesi, namanya peminta-minta, itu tidak patut dibantu. Kenapa? Karena membuat mereka akan semakin bergantung kepada orang lain. Jadi kata sa'il itu bukan peminta-minta, tapi orang yang meminta. Lisa'ili wal mahrum. Coba lihat. Tadi itu pada fi amwalim haqqun ma'lum. Siapakah haqqun ma'lum itu? Satu adalah lisa'ili wal mahrum. Kenapa ini didahulukan? Nah, ini kita lihat di mas kalian. As-sa'il itu artinya meminta. Ingat, bukan meminta-minta. Jadi jangan didobel ini. Ya, kalau meminta-minta beda. Meminta-minta sekarang sudah profesi. Ingat, meminta-minta sekarang sudah menjadi profesi. Mobilnya diparkir jauh di mana, baru dia ganti bajunya, kemudian dia menjadi peminta-minta di perapatan-perapatan jalan. Pendapatannya bisa sampai puluhan juta per bulan, 20-30 juta. Dan begitu ada. Lebih tinggi daripada guru sekolah, gajinya paling rendah, setelah itu biasanya 6 bulan, 3 bulan tidak dibayar, kalau honorer misalnya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi, lisa'ili wal mahrum. Lisa'ili wal mahrum. Peminta-minta banyak gajinya. Ya, kita lihat di Mas Keser Bahagia, di Indonesia kalau tidak salah, jabatan guru besar itu tunjangannya cuma 1 juta lebih 1 bulan, bayarkan. Guru besar. Ya, sementara kalau jadi peminta-minta sekarang, bisa dapat puluhan juta setiap bulan. Jadi artinya apa? Jauh lebih baik jadi peminta-minta daripada bekerja keras, belajar, kemudian menjadi guru besar. Kenapa? Ya, dari sisi ekonomi pendapatannya banyak. Dan ini adalah contoh masyarakat kita yang tidak yang tidak memperhatikan namanya pendidikan, pengetahuan. Nah, makanya di sini dikatakan lisa'ili wal mahrum. Lisa'ili artinya meminta, bukan meminta-minta, butuh. Karena ini adalah kita temukan juga. Ataukah meminta, ini kata-kata sa'il ini bisa bermakna meminta, bisa saja bermakna bertanya. Karena sa'il itu bisa meminta benda, bisa juga
meminta ilmu pengetahuan, pengalaman. Ya, makanya permulaan daripada surat ini apa? Sa'ala sa'ilun. Sa'ala sa'ilun, kan begitu permulaannya surat Al-Ma'arij ini adalah sa'ala sa'ilun. Seorang bertanya, ya, bertanya, penanya bertanya. Sa'ala sa'ilun. Jadi kata-kata sa'ala sa'il itu bertanya di sana di permulaan surat ini. Ya, jadi bukan meminta dalam pengertian peminta-minta. Lis-sa'ili wal mahrum. Jadi meminta, butuh. Dan yang kedua adalah mahrum. Nah, ini disimpan di belakang mahrum. Kenapa dia mahrum? Kalau kita lihat ini, kenapa disebut ini kekurangan? Sementara di bawah ini tidak meminta. Coba ini tidak meminta. Jadi Bapak lihat ini terjemahnya kan beda nih. Di bawah tidak meminta, di sini kekurangan. Ya. Nah, jelas keseluruhan padahal mahrum ini kan dari kata haram, bukan marhum ya, tapi mahrum. Kalau marhum dari kata rahimah, kalau ini mahrum dari kata haram, kan begitu. Jadi lisa'ili yang meminta, wal mahrum artinya apa? Menjaga kemuliaan dirinya. Ingat kata Masjidil Haram itu masjid yang mulia, masjid suci. Jadi artinya apa? Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sebetulnya kita dalam hadis Nabi jadi katakan kita tidak boleh meminta kalau tidak terpaksa sekali. Ulangi lagi, kita tidak boleh meminta kalau tidak terpaksa sekali. Setiap orang diharapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri. Bukan hanya dalam bentuk harta benda, tapi pengetahuan juga. Dan dalam dunia sekarang ini, ketika semuanya sudah terbuka dan terhubung satu sama lain, linkage, satu poin dengan poin lain, satu tempat dengan tempat lain, maka semua kita bisa cari. Kita tulis misalnya di Google atau di mana, semua muncul. Kita bisa masuk ke berbagai macam perpustakaan di dunia dengan waktu yang sangat singkat. Diketik satu kali, kemudian semuanya keluar. Ya. Coba kita misalnya ketik di Google satu kata, semua dengan hitungan detik keluar semuanya. Ya. Kita bisa tahu semuanya, bahkan arti-arti kata tanpa melihat kamus lagi, pencet lagi di Google Translate semuanya muncul. Bahasa apapun juga. Ya. Dulu kita punya kamus, paling kamus Inggris Indonesia. Sekarang semua kamus ada di Google. Nah, jadi cuma sekian bahagia. Jadi semuanya sekarang bisa menjadi membuat jadi mulia. Karena kata-kata mahrum ini adalah menahan diri untuk tidak meminta atau bertanya dan berusaha sedapat mungkin dirinya dulu mencarinya sendiri. Jadi ini artinya apa? Sedapat mungkin setiap kita mencari sendiri, belajar sendiri. Karena semuanya bisa kita cari semuanya di dunia maya, dunia internet, dunia online. Jadi ditempatkan lisailin karena tidak boleh ini. Ini di belakang mahrum karena ini adalah yang mulia. Jadi menjaga kemuliaan dirinya. Jadi orang yang sedapat mungkin memenuhi kebutuhan sendirinya namanya menjaga kemuliaan dirinya. Lisaili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Nah, ini baru kemudian tanda orang salat adalah seakan-akan melihat akhirat itu ada di depannya. Walladzina, orang-orang yang yusaddiqu, membenarkan. Yusaddiqu biyaumiddin, hari akhirat itu, tapi di sini kata din. Jadi hari ketika agama ini kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, ini masuk di dalam Al-Fatihah, maliki yaumiddin. Jadi walladzina yusaddiquna biyaumiddin, orang-orang yang benarkan akhirat. Jadi artinya apa? Dunianya sekarang dicari sebanyak-banyaknya untuk dijadikan sebagai ma'arij, sebagai tangga, tempat-tempat untuk naik ke tingkat kesempurnaan yang paling tinggi. Dan inilah orang yang selalu di sana, orang yang tadi, yang al-musallin illal musallin, adalah selalu takut akan azab api neraka. Bapak sekali lihatlah kalau kita melihat api seperti ini. Walaupun ini gambar, video, tapi kita kan pasti merasa takut ya, dan merasa berbahaya ini kalau kita mendekat ya. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang mereka itu min adzabi rabbihim, dari azab Tuhannya ini, adzabi rabbihim. Musyfiqun, takut. Jadi selalu ada rasa takut kalau jangan-jangan nanti kalau meninggal dunia
ya dapat azab Allah. Jadi artinya apa yang kita takutkan adalah azab. Nggak perlu kita merasa sumringah karena kita sudah merasa pasti dapat surga. Justru kalau diceritakan dalam Al-Quran ini, justru yang kita harus lakukan adalah takut kepada nerakanya. Kalau surga itu nggak perlu lagi yang namanya efek positif, nggak perlu dipikirkan sebetulnya. Yang kita harus pikirkan adalah efek negatifnya. Makanya yang ada adalah risk management. Tidak pernah kita dengarkan ada profit management. Bapak Ibu sekalian pernah baca buku profit management misalnya? Setahu saya nggak pernah kita ketemu profit management. Ya. Yang ada adalah risk manajemen risiko. Ya. Dividen manajemen tidak pernah kita dengarkan. Dividen manajemen, profit manajemen, positif manajemen tidak pernah. Yang ada adalah risiko manajemen risiko. Ya, jadi selalu begitulah di dunia ini. Yang kita takutkan adalah azab dari Tuhan. Ya. Walladzina hum min adzabi rabbihim. Orang-orang yang dari azab Tuhannya musyfiqun. Jadi kalau kita lihat di sini Pak Bu sekalian, sejalan dengan ayat lain bahwa orang beriman itu selalu takut akan masa depan. Besok kita makan apa lagi? Maka kemudian dia harus berusaha sekarang hari ini. Jadi makanya orang beriman itu selalu harus antisipatif, well prepared. Selalu mengantisipasi, selalu mempersiapkan sebaik-baiknya. Bukan berharap bahwa besok nanti kita datang aja ke tetangga minta, kalau tidak ada, tidak seperti itu. Jadi selalu takut kepada azab. Apa itu azab? Kalau di dunia artinya apa? Kekurangan. Azab artinya apa? Derita. Jadi tidak ingin derita itu ada di dunia, karena sedikit banyak kalau dia menderita, bisa sadar atau tidak sadar, penderitaannya itu tertimpakan juga kepada orang lain. Tadi ingat, manusia cenderung membagi, berkeluh kesah kepada orang lain. Jadi walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Orang-orang yang terhadap azab Tuhannya merasa takut. Ya, musyfiqun. Kemudian terhadap azab Allah ini adalah kita punya ilustrasi tentang azab neraka ya. Ini kurang lebih beginilah mungkin neraka nanti. Apa namanya? Ilustrasinya ya. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, catat, camkan, di screenshot, di SS screen yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Kalau enggak, catat ayatnya, surat 70, surat Al-Ma'arij, ayatnya 28, menjelaskan kepada kita, kalau dia ahli sholat, artinya kalau dia orang beriman yang benar, maka walaupun dia sudah ahli sholat, sudah beriman, tadi sudah menjalankan ayat-ayat itu, di antara yang harus dimiliki dan tanda orang sholat adalah inna adzab rabbihim, sungguhnya azab Tuhannya ghairu ma'lumin, tidak ghairu ma'mun, belum merasa aman. Jadi Bapak sekalian kita lihat, ghairu ma'mun, tidak merasa aman. Lalu bagaimana mungkin, dari mana kita menemukan cara beragama kalau kita sudah beragama, tiba-tiba sudah bisa masuk surga, dapat 70 bidadari pula, bayangkan. Ada orang kalau sudah merasa berjuang, katanya berjihad, apalagi dengan mengebom gerejanya orang, mengebom tempat-tempat ibadahnya orang lain, kemudian menyerang orang di pasar dengan bom-bom bunuh diri, tiba-tiba merasa sudah dapat bidadari 72 pula. Coba. Ya, ayat ini justru mengatakan tanda ahli sholat al-musallin adalah inna adzabi rabbihim, sungguhnya azab Tuhannya ghairu ma'mun, dia mau merasa aman. Coba. Ini belum merasa aman, ghairu tidak, ma'mun aman. Ma'mun ini bentuk maf'ul, bentuk majhul, belum teramankan. Ma'mun itu belum teramankan. Jadi inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Maka kalau kita baca dalam Al-Qur'an, yang namanya misalnya ibadur rahman. Ibadur rahman itu kan termasuk kedudukan yang tinggi. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Karena kata-kata ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Siapakah ibadah yang paling tinggi? Ibadur rahman. Wa ibadur rahman, apa salah satu tanda-tanda ibadur rahman? Alladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Ya Allah, jauhkanlah aku dari azab api neraka, karena azab api neraka itu membuat penderitaan yang teramat sangat dalam, dan azab api neraka itu sifatnya kekal. Coba.
Jadi orang yang sudah mencapai derajat ibadur rahman, mana pernah menghibur dirinya dengan mengebom orang, tiba-tiba merasa dapat merasa dapat bidadari 72. Ini adalah penipuan atas nama agama. Ulangi lagi, ini adalah penipuan dengan menggunakan baju, jaket, jubah agama. Ya. Ini bukan ajaran agama. Kita tidak menemukan rootnya di dalam Al-Quran. Mana rootnya di dalam Al-Quran bahwa kalau kita melakukan perbuatan membunuh orang, kemudian dapat bidadari 72. Dalam ayat ini sudah disebutkan tadi, illal musallin. Salah satu ciri musallin adalah inna adzaba rabbihim ghairu mamnun. Dia tidak merasa aman dari azab Tuhannya. Artinya apa? Dia merasa terus-menerus beribadah. Kenapa? Karena dia merasa belum aman. Lihatlah Nabi Muhammad kita. Seorang nabi, rasul, sempurna. Utusan Tuhan, bahkan dapat wahyu berbicara dengan Allah. Tapi dia mencontohkan kepada kita, kalau tengah malam dia bangun sampai bengkak-bengkak betisnya. Kenapa kira-kira? Ya tentu mengamalkan ini. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Inna adzaba rabbihim, sungguhnya azab Tuhannya ghairu ma'mun. Dia belum merasa aman. Ya. Kita belum apa-apa, sudah merasa sangat ahli surga. Justru semua selain kita masuk neraka. Kita lah satu-satu yang masuk surga. Bahkan demi mempercepat masuk surga, kita bunuh diri. Ya, dengan mengebom orang lain pula. Merusak negara orang, mengacau negara-negara orang. Coba. Kacaulah Syria, kacaulah Libya, kacaulah Syria, kacaulah Yaman. Semuanya kekacauan ini adalah akibat orang-orang dengan cara paham agama seperti ini. Buat dengan mengebom, dengan melawan pemerintah, maka kemudian kita bisa dapat 72 bidadari. Supaya mereka bisa mengacau Suriah, maka mereka mentogut-togutkan pemerintah pada saat itu. Supaya mereka bisa menjatuhkan Gaddafi di Libya, mereka mentogut-togutkan Gaddafi di Libya. Begitulah seterusnya. Ya. Ayat ini menjelaskan, justru al-musallin itu adalah diantaranya sifatnya, inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Sungguhnya terhadap azab Tuhan yang belum merasa aman. Ghairu ma'mun. Tadi kita lihat dengan doa kita. Ya, ini doa kita sudah sangat terkenal, Pak sekalian. Kita lihat di sini. Ya. Suratnya Al-Furqan ini, pas Al-Furqan ini. Ini 63. Sudah ada ternyata nih ya. Ini ibadur rahman. Ini ibadur rahman. Jadi tanda-tanda ibadur rahman. Alladzina yamshuna ala al-ardh, yaitu orang yang apabila berjalan di muka bumi haudan, merasa rendah hati, humble. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila ada orang-orang jahil mengganggunya, qalu salama, dijawabnya dengan kata-kata salama. Walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Coba lihat ibadur rahman. Jadi melewati malam-malamnya seperti Nabi tadi, untuk menghadap kepada Tuhannya dalam keadaan sujud dan berdiri. Walladzina, dan orang yang selalu berdoa ini. Walladzina yaquluna. Jadi ciri ibadur rahman doanya ialah Rabbana, wahai Tuhan kami, asrif anna adzaba jahannam. Jauhkanlah kami, lepaskanlah kami, pisahkanlah kami dari azab neraka jahanam. Rabbana asrif anna adzaba jahannam. Apa sebabnya? Inna adzabaha kana gharama. Karena sungguhnya azab neraka jahanam itu adalah kana gharama, adalah mendatangkan penderitaan yang kekal, gharama. Innaha, sesungguhnya neraka jahanam itu saat mustaqarra wa muqama. Neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Nah, jadi coba lihat ini siapa? Ibadur rahman seperti ini. Ini belum apa-apa, baru mengaji beberapa kali, 2 kali, nggak ngerti bahasa Arab dan sebagainya, tiba-tiba ingin ngebom dengan alasan sudah pasti masuk surga. Dari mana ajaran seperti ini, Pak sekalian? Ini adalah penipuan. Ini adalah sangat mungkin adalah operasi-operasi intelijen yang disusupkan pihak lain untuk mengacaukan dan memperbodoh umat Islam. Ulangi lagi, boleh jadi ini adalah operasi-operasi intelijen, silent operation namanya, untuk membodohi umat Islam. Wa ibadur rahman, justru ibadur rahman apa? Coba kita lihat tadi jemaah sekalian. Ibadur rahman itu tidak mungkin melakukan mencelakai orang lain. Alih-alih mencelakai orang, dirinya saja merasa belum aman dari neraka. Coba lihat. Doa aja selalu Rabbana. Jadi ini mana tadi? Rabbana srif an adzaba jahannam in adzabaha kana gharam inna sa'at mustaqarra wa muqama. Itu doanya Bapak Ibu sekalian. Dan banyak lagi yang dalam Al-Qur'an.
Jadi inilah tanda-tanda orang yang beriman. Jadi kalau ada orang merasa sudah beriman, tiba-tiba surga sudah berada di tangannya, itu pasti tertipu. Ya, siapa yang menipunya? Ya mungkin ustadznya, dalam tanda petik ya, kalau memang ustadz beneran. Karena kalau ustadz itu harusnya membimbing, menggait orang itu apa? Melepaskan jiwa manusia dari keakuan, ya, dari sifat-sifat aku, narsis. Jadi tidak mungkin mencelakai pihak lain, apalagi dengan mengebohongi. Jadi sama tadi, inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Kalau tadi, inna adzaba rabbihim saat mustaqarra wa muqamah tadi. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Ya. Nah, Jemaah sekalian berbahagia, ini adalah seperti kurang lebih ilustrasi Siti Maryam, yaitu beribadah kebanyakan di tempat yang tertutup, di kamarnya kalau perempuan, Jemaah sekalian, bukan berkeliaran kemana-mana, bukan berarti dilarang orang kemana-mana, tetapi secara sadar dia mengartikan bahwa beribadah itu sebetulnya sebaik-baiknya adalah ketika berdua dengan Allah. Ya. Kalau berjumpa dengan orang-orang di mana-mana yang terjadi nanti adalah dosa, bergunjinglah, ya macam-macam. Ya. Yang terjadi hanya pergunjingan, pertajasusan, pergibaan Jemaah sekalian berbahagia. Maka ciri-ciri orang salat berikutnya walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang mereka itu li furujihim, terhadap kemuliaannya, hafizun, mereka jaga. Jadi walladzina hum li furujihim hafizun, menjaga kemuliaan dirinya. Ya, seperti Maryam misalnya itu menjaga kemuliaan dirinya. Makanya ketika dijadikan Maryam sebagai contoh untuk orang beriman itu disebutkan di sini. Coba kita lihat ya. Kita lihat di dalam surat 66, pernah kita sudah bahas tempo hari ya. Tapi kita ulangi lagi ya. Dia adalah bagian terakhir ya. Wa daraba masalan lil ladzina amanu imrata, dan Allah bikin perumpamaan bagi orang beriman, yaitu imrata fir'auna idza qalat rabbi, dan seterusnya, baru kemudian wa Maryam, dan Maryam. Maryam siapa? Bukan Maryam tetangga kita, tetapi ibnata Imran, Maryam putrinya Imran. Allati ahsanat farjaha, yang ahsanat memelihara farjaha, kemuliaan dirinya. Sama tadi. Kalau ini bentuk jamak ini, furuj. Kalau ini adalah farjaha, ini bentuk tunggal. Jadi allati ahsanat farjaha, yang memelihara kehormatan dirinya. Ya. Jadi ingat, memelihara kehormatan dirinya. Sehingga apa yang terjadi? Allah memberikan apresiasi kepadanya, Allah memberikan kemuliaan kepadanya dengan fanafakhna fihi min ruhina, maka lahirlah seorang nabi besar dari sisinya, daripadanya. Fanafakhna fihi min ruhina, kami tiupkan kepadanya ruhina, ruh kami. Wasaddaqat bi kalimati rabbiha. Kalau kira-kira kita bertanya, kenapa Tuhan itu membuat Maryam hamil tanpa suami? Nah, kira-kira kurang lebih jawaban begini, jawaban asumsi kita ya, jawaban pikiran kita, yaitu bahwasanya paling tidak sampai pada saat itu tidak ada laki-laki yang bisa menjadi suaminya, yang kalau dia menikah dengannya melahirkan anak seperti Nabi Isa pada saat itu. Tidak ada yang bisa mengayahi Nabi Isa yang bisa menjadi suami daripada Maryam. Nah, sedemikian mulianya Maryam dan sedemikian mulianya putra yang dikandungkannya nanti, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka kemudian Allah membuatnya hamil tanpa proses biologi seperti biasa. Fanafakhna, kami tiupkan fihi min ruhina wasaddaqat bi kalimati rabbiha. Jadi kalau kita ingin benar-benar memahami kitab suci dengan benar, yang memelihara diri kita. Banyak orang yang berkali-kali baca Al-Quran tetapi tetap tidak mengerti juga. Apa sebabnya? Karena tidak disertai dengan saddaqat bi kalimati rabbiha. Tidak disertai dengan apa? Tidak disertai dengan allati ahsanat farja. Ini harus sejalan. Baru kemudian fanafakhna fihi min ruhina. Kalau kita tentu tidak hamil, tetapi Allah bisa menambah ruh kita. Karena orang yang beriman itu ruhnya bisa ditambah oleh Allah SWT. Fanafakhna fihi min ruhina wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi, dan seterusnya. Mana ayat mengatakan bahwa orang bisa ditambah ruhnya atau diperkuat ruhnya? Mari kita lihat.
Surat Al-Mujadalah. Surat 57 ini dia. Surat 58 ya. Kita lihat bagian terakhir. La tajidu qauman, kamu tidak menemukan satu kaum yu'minuna billah, yang mengaku beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan kepada hari akhirat, yuwaduna man hadallaha, tetapi berkasih sayang dengan orang-orang yang justru memusuhi Allah. Coba lihat. Memusuhi Allah, tidak mengatakan agama, tapi memusuhi Allah. Siapa yang menolak apa yang Allah sampaikan dalam kitab suci, berarti memusuhi Allah, karena Allah kan kitab suci. Tidak bisa kita mengartikan Allah sebagai zatnya, karena kita tidak bisa menjangkau ke sana. Man haddallaha wa rasulahu, dan rasulnya, walau kanu abahum, walaupun itu adalah ayah kandung mereka, au abna'ahum, ataupun itu adalah putra-putra mereka sendiri, au ikhwanahum, ataupun itu saudara-saudara mereka, au ashiratahum, ataupun kerabat-kerabat dekat mereka. Apa kata Allah? Orang-orang yang bisa menjaga dirinya seperti itu, tidak berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang Allah tetapkan, tuliskan, torehkan, pahatkan di dalam kalbu mereka al-iman, wa ayyadahum. Perhatikan Pak sekalian. Wa ayyadahum biruhin minhu. Dan Allah perkuat kepadanya birohin, dengan ruh daripadanya. Jadi ada kata ruh di sini. Ya, jadi bukan hanya Maryam tadi. Wa ayyadahum birohin minhu, dan Allah perkuat mereka dengan ruh daripadanya. Jadi ada bukan hanya imannya yang bertambah, ditorehkan di dalam kalbunya, tetapi wa ayyadahum birohin minhu. Baru kemudian Allah yang bertanggung jawab, yudakhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yang bersangkutan tidak merasa masuk surga, bahkan takut kepada azab Tuhannya, tetapi Allah lah yang yudakhiluhum. Yudakhiluhum artinya dia Allah memasukkan mereka ke dalam jannatin tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhu wa radu anhu, mereka itulah yang Allah redha kepadanya, karena mereka juga redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah, mereka itulah hizbullah. Siapa hizbullah? Lawannya hizbus syaitan. Ala inna hizballahi humul muflihun. Camkanlah, ketahuilah, catatlah bahwa sesungguhnya hizballah, golongan Allah itulah humul muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan bahagia di medan akhirat. Ala inna hizballahi humul muflihun. Jadi seperti itu jelasnya. Jadi jelas ya. Jadi kita sudah lihat walladzina hum li furujihim hafizun, ya. Jaga kehormatan mereka, kecuali kepada pasangan-pasangan mereka. Jadi kita lihat di sini ada keluarga yang disebut orang mungkin ini sakinah mawaddah warahmah, ya. Ya, jadi tadi kan kepada illa, kecuali illa ala azwajim, kecuali kepada pasangan-pasangan mereka. Azwajim di sini bukan istri, tapi pasangan-pasangan mereka, karena berlaku bagi dua-duanya. Illa ala azwajim au ma malakat aymanum, ataupun apa-apa yang mereka miliki. Dalam pengertian di sini adalah misalnya budak. Apakah ini berarti Islam membenarkan perbudakan? Tidak. Cuma Islam memberikan regulasi terhadap perbudakan. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena perbudakan terkadang tidak bisa dihilangkan langsung. Apa sebabnya? Ya, dalam suatu masyarakat tertentu perbudakan itu adalah kebutuhan mereka. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak bisa menghidupi dirinya, sehingga mau tidak mau dia harus tinggal di rumah-rumah orang yang mampu. Bagaimana tinggal di sana? Ya tentu harus bekerja. Kalau tidak bekerja, masa orang punya rumah banting tulang sementara dia hanya tinggal tidur-tidur? Kan tidak mungkin. Itu justru edukasi yang bagus. Dan dalam konteks seperti itu, kita sebagai tamu, dan tamu dalam Islam maksimal diakomodasi 3 hari. Nah, seperti itu. Apa sebabnya? Ya, setelah lebih dari 3 hari harusnya yang bersangkutan ikut memikul beban rumah tangga tersebut. Entah ikut membersihkan rumahnya dan sebagainya. Jadi, au ma malakat aymanuhum. Ya. Jadi, ingat Islam kita itu mengatakan tamu itu bertamu hanya 3 hari. Artinya apa? Status tamu kita itu 3 hari. Hanya 3 hari saja boleh kita istirahat sebagai tamu. Setelah itu ya kita harus banting tulang seperti yang punya rumah. Ya.
Au ma malakat aimanuhum, atau kepada budak-budak mereka. Fa innahum ghairu malumin, maka yang demikian itu tidak tercela. Azwajihim au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Nah, jemaah sekalian berbahagia, sebelum kita diskusi, kita ambil dulu ayat yang mirip dengan ini. Di mana? Bapak masih ingat nggak ayat yang mirip-mirip dengan ini? Yaitu di dalam surat Al-Mu'minun. Ya, bukan Al-Mu'min ya, surat Al-Mu'minun. Surat 23 ini dia, ya 23. Ini surat 23. Nah, kita mirip nanti ayat-ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada aflahal mu'minun. Orang mukmin itulah yang berbahagia, beruntung. Siapa orang mukmin itu? Satu, alladzina hum, yaitu orang-orang yang mereka itu fi salatin. Menggunakan kata salat juga. Fi salatim khasyu'un, yaitu orang-orang dan salatnya itu khusyuk. Ya, apa tanda khusyuk dalam salatnya? Di belakang aja. Walladzina hum, dan orang-orang yang hum, mereka itu anil lagwi mu'ridun, menghindari pembicaraan perkataan yang sia-sia. Anil lagwi mu'ridun, menghindari perkataan sia-sia. Jadi bukan lagi dosa. Kalau beriman itu bukan bicara dosa lagi, tapi bicara sia-sia. Perbuatan perkataan sia-sia ditinggalkan, dihindari. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan zakatnya ditunaikan. Apa maksudnya zakat di sini? Selalu mensucikan hartanya. Tadi ingat tadi, hakkum maklum. Ya fi amwalihim haqqun maklum. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Walladzina hum li furujihim hafizun. Ini muncul lagi. Dan orang-orang yang mereka itu li furujihim, terhadap kehormatan mereka, kemuliaan mereka, hafizun, dia jaga baik-baik. Walladzina hum li furujihim hafizun. Ya. Kalau bahasa pasarnya di Indonesia, nggak tahu kalau di Singapura, tidak murahan kamu itu, tidak membuat dirinya sebagai murahan. Illa ala azwajim, kecuali kepada pasangan-pasangan mereka, au ma malakat, itu sama kan? Au ma malakat aimanuhum, kecuali terhadap budak mereka, fa innahum, maka sungguhnya mereka itu ghairu malumin. Sungguhnya mereka itu ghairu malumin. Jadi au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Maka mereka itu tidak tercelah. Famani wattaqa wara'adzalika, siapa mencari di belakang itu, di luar itu, faulaika humul adun, mereka telah melampaui batas. Walladzina hum, dan mereka itu orang-orang yang li amanatihim, terhadap amanah-amanah mereka, wa ahdihim, dan janji mereka, ahad-ahad mereka, raun, mereka pelihara. Kalau terhadap Imam Mahdi itu, atau Imam Mahdi bisa disebut dengan ahad. Doa ahad, kenapa? Karena ini. Ya. Jadi ingat, doa ahad. Ya. Wa ahdihim, raun, dia pelihara doanya. Jadi bukan hanya sekadar dibaca sebagai ritual. Ya, pada Jumat pagi, atau misalnya 40 hari, atau setiap hari misalnya setelah salat subuh. Tapi benar-benar raun, dia pelihara dengan baik. Ahadnya itu. Jadi ada dua di sini. Walladzina hum li amanatim, amanatnya, wa ahdihim, dan ahadnya raun. Doa ahadnya, kalau kita menggunakan doa itu, doa ahadnya, raun, dia pelihara baik-baik. Jadi apa doa ahad? Paulus sekalian berjanji untuk menolong imam zaman, Imam Mahdi. Bukan berjanji untuk ditolong, ingat jemaah sekalian, bukan berjanji untuk ditolong. Ya, semoga imam zaman datang. Dengan kedatangannya saya bisa ditolong. Yang tadinya kanker itu artinya kantong kering, sekarang tiba-tiba menjadi. Jadi dia memperalat Imam Mahdi saja, berharap Imam Mahdi datang menyelesaikan semuanya. Padahal kita justru diberi tanggung jawab untuk membantunya. Intan suruh, bahkan terhadap Allah dikatakan intan surullah ya suruh, kamu harus menolong Allah dulu. Ya, bagaimana kita bisa? Yang selama ini selalu kita cuma minta Allah menolong kita. Allah mengatakan, kamu harus tolong Allah dulu. Intan surullah yang suruh. Hal yang sama terjadi dengan ini. Maka di sana kita berjanji, namanya doa ahad. Ya. Wa ahdihim ra'un. Baru kemudian walladzina hum ala salatihim. Nah, ini baru muncul. Dan orang-orang yang ala salatihim yuhafizun. Itu ketemu lagi tadi. Dan orang-orang mereka itu terhadap salat mereka yuhafizun, dijaga. Ya. Ulaika humul warisun. Mereka itulah menjadi pewaris. Jadi siapa? Ya Tuhan memberikan, bukan dia merasa. Ulaika humul warisun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yaitu orang-orang mewarisi surga Firdaus.
dan mereka nanti di dalam surga Firdaus itu fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kan kita sudah lihat ayat itu konsisten dimanapun di dalam Al-Quran. Satu ayat dengan ayat lain saling menjelaskan satu sama lain. Supaya apa? Supaya kita punya pemahaman yang komprehensif dan holistik. Tidak terputus-putus, tidak parsial, dan tidak dikotomistik namanya. Jadi pemahaman kita bersifat menyeluruh, komprehensif, dan holistik menyeluruh. Ya. Komprehensif itu semuanya, comprehend, dan sekaligus bersifat whole, holistik. Jadi kita tidak memahami Al-Quran dengan sepotong-sepotong. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, alangkah indahnya beragama kalau benar-benar kita berjalan seperti yang disampaikan dalam kitab suci Al-Quran. Kalau kita keluar dari sini akan menjadi masalah bagi kita masing-masing. Oleh sebab itulah Bapak Ibu yang sangat berbahagia, mudah-mudahan pembahasan kita pada malam hari ini, lebih banyak kepada ciri-ciri orang salat tadi. Jadi yang tadi ayat 21 sampai 23 tadi, kelanjutan dari sebelumnya tadi. Kalau tadi kan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru kana jazua. Sebaliknya, nah baru kemudian sebaliknya. Orang-orang yang beriman itu adalah ini disebutkan sampai pada ayat 30. Jadi berbicara tentang orang-orang yang disebut tadi dengan orang-orang yang fi amwalihim haqqun ma'lum dan sebagainya. Orang-orang yang di sisi Allah SWT mendapatkan tempat yang baik. Tapi ingat, tidak merasa, tapi Allah sendiri yang telah melakukan itu kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang, ada yang khilaf, ada tekanan-tekanan suara yang tidak berkenan, Al-Fakir mohon maaf, dan itu jangan diambil. Tapi kalau apa yang saya sampaikan, apa yang Al-Fakir sampaikan itu ada benarnya, ada baiknya, maka ambillah, karena itu dari Allah SWT, yaitu dari ayat-ayat suci Al-Quran yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang mau bertanya dipersilakan. Silakan Pak yang bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, silakan Pak. Alhamdulillah. Ustaz, dalam penekanan ayat ada kata penafian illa, kemudian bersambung pada musallina. Beri tajali batin alam sana, alam sini, tentang hakikat perkataan salat yang selama ini kita hanya fahami secara zahir, bangun, rukuk dan sebagainya. Tapi di balik daripada gerakan-gerakan tadi sebenarnya apa yang terkandung dalam solat itu sendiri bukan sekedar kata-kata, tetapi suatu hakikat yang mungkin lebih batinnya daripada fahaman kita selama ini, Ustaz. Beri pencerahan dan pembetulan fahaman kami, Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi intinya cuma sekalian kita sedikit bicara tentang salat dan makna-makna batinnya. Tapi sebelum kita bicara makna batin daripada salat, kita sampaikan bahwa seperti yang kita temukan dalam Al-Quran berkali-kali disebut salat. Ingat, satu-satunya ibadah yang paling sering disebutkan, ibadah mahdah maksudnya, yang sering disebutkan di dalam Al-Quran adalah salat. Puasa itu hanya 1-2 kali disebutkan, haji juga. Tetapi yang paling banyak disebutkan itu salat, baru kemudian juga zakat atau infak. Jadi itu yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini disebutkan lagi di sini sebagai ayat baru, yaitu idza massaul khairu manu'a illa, kecuali. Jadi ada kata illa al-musallin. Kemudian dalam hadis-hadis Nabi dikatakan bahwa salat itu adalah tiang agama. Dikatakan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Salat itu adalah amud. Amud itu bentuk jamak dari imad. Imad itu adalah tiang, amud adalah tiang-tiang. As-salatu amududdin. Salat itu adalah tiang-tiangnya agama. Jadi salat adalah tiang agama. Jadi siapa yang melaksanakan salatnya akan menegakkan agamanya, dan siapa meninggalkannya meruntuhkan agamanya. Jadi kesimpulannya salat itu identik dengan agama, satu dalam hadis itu. Yang kedua, berdasarkan Al-Quran surat Al-Isra, salat itu identik dengan Al-Quran, dan Al-Quran identik dengan agama tadi.
Di dalam berbicara tentang waktu salat, Allah berfirman di surat 17 ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Apa maksudnya Qur'an al-fajr di sana? Salat fajar. Ketika menyebut wa salat al-fajri menggunakan kata Quran wa Qur'an al-fajri. Artinya salat. Jadi salat fajar itu atau salat subuh itu adalah sama dengan Quran. Ya. Bukan hanya salat subuh, tetapi maksudnya semua salat hakikatnya adalah Quran. Karena tidak sah salat kalau tidak baca Quran. Ingat, tidak sah salat kalau tidak baca Quran. Ya. Contohnya apa? Begitu kita takbir, selalu wajib baca Fatihah. Jadi Fatihah itu wajib baca Fatihah, baru milih apa? Milih puisi bukan, milih hadis bukan. Jadi sesahih-sahihnya, semutawatir-mutawatirnya hadis, bukan hadis yang dibaca setelah Al-Fatihah. Setinggi-tingginya, yang paling tinggi nilainya kalau hadis itu kan mutawatir. Ya. Semutawatir-mutawatirnya hadis itu tidak dibaca kalau selesai Fatihah. Ya. Sebaik-baiknya syairnya para penyair, karena kita sudah bicara sebelumnya, penyair, ya tidak dibaca setelah sholat. Setelah Fatihah. Lalu apa yang dibaca setelah Fatihah? Ya surat Al-Quran juga. Ya, kita pilih salah satu surat. Jadi setelah baca Al-Fatihah, baca surat. Intinya apa? Intinya sholat itu adalah baca Quran. Al-Quran al-Fajri, inna Quran al-Fajri kana masyhuda. Jadi yang disebut dengan Quran al-Fajri adalah sholat. Ya, jadi sholat itu. Ya, bisa dikatakan bahwa sholat itu adalah identik dengan agama. Agama itu identik dengan Al-Quran. Maka Al-Quran adalah sholat. Sholat adalah Al-Quran. Seperti itu Bapak sekalian. Jadi kalau kita memahami Al-Quran, memahami sholat. Memahami sholat harus memahami Al-Quran seperti tadi yang kita lihat. Jadi sholat Al-Quran. Nah, jemaah sekalian, lalu apakah ada kayak menyamai sholat? Nah, kita boleh masuk sedikit pemaknaan sholat batinnya. Ada yang bisa disetarakan dengan sholat itu apa? Belajar seperti ini. Jadi belajar itu tinggi nilainya. Ya, contohnya apa? Kalau kita kalau kita sholat Jumat, adakah sholat Jumat? Tidak ada sebetulnya. Ada cuma sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kan begitu, Pak. Salatnya kita itu cuma 5 macam. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Salat Jumat tidak ada. Lalu yang kalau hari Jumat ya karena kita lakukan hari Jumat. Itu yang 2 rakaat, yaitu salat zuhur. Kenapa cuma 2 rakaat? Karena 2 rakaatnya diambil oleh khutbah. Jadi khutbah itu dihitung sama dengan 2 rakaat salat. Ya. Sehingga orang yang menghadiri khutbah itu salatnya tinggal 2 rakaat saja. Kenapa? Yang 2 rakaatnya dipotong karena sudah diidentikan, disamakan dengan khutbah, belajar, kuliah, stadium general. Ya. Jadi salat belajar itu tinggi sekali nilainya. Kenapa? Disetarakan dengan salat, sama dengan 2 rakaat salat. Satu, yang kedua, apalagi yang disetarakan dengan salat, yaitu musafir, safar. Kalau kita bepergian itu apa ya? Salatnya cuma 2 juga. Di korting juga, di kasar namanya. Zuhur harusnya 4 jadi 2. Asar 4 jadi 2. Isya 4 jadi 2. Itu safar. Kenapa? Orang safar itu artinya orang beraktivitas. Orang safar itu 2 kemungkinan. 3 kemungkinan. 1, mencari nafkah. Berarti mencari nafkah itu berarti bertanggung jawab kepada keluarganya. Yang kedua apa? Mencari ilmu. Ya. Yang ketiga apa lagi? Safar itu. Ya, safar itu artinya mengurusi kemanusiaan. Karena orang safar itu adalah mengunjungi keluarganya sakit, yang meninggal dunia. Jadi cuma 3 kemungkinan safar itu. Selain daripada itu, safar untuk berjudi tidak boleh dalam agama. Jadi seperti itu. Jadi safar hanya 3. Demi pengetahuan, ya cari ilmu tadi, demi mencari nafkah, kerja, dan yang ketiga adalah mengunjungi keluarga yang sakit atau teman yang sakit atau kayak meninggal dunia. Namanya kemanusiaan, menyambungkan tali silaturahim. 2, yang ketiga, ada yang lebih penting lagi. Bahkan ini tidak ada lagi sholat baginya. Tidak ada kewajiban sholat baginya. Orang yang Jumatan tadi masih ada sholat baginya. Ingat, yang Jumat masih ada sholat baginya, yaitu 2 rakaat. Masih ada 2 rakaat. Dia hanya dipotong 2 rakaat. Yaitu khutbah atau belajar itu dipotong 2 rakaat. Jadi tetap ada kewajiban sholatnya 2 rakaat. Ya. Orang safar tadi masih ada kewajiban sholatnya, yaitu zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat, subuh tetap 2 rakaat. Tapi ada yang ketiga yang benar-benar dihapuskan kewajiban sholatnya, luar biasa. Ingat, sholatnya dihapuskan.
Berarti dirinya sendiri sudah menjadi bagian daripada, sudah menjadi tiang agama. Apa itu? Yaitu wanita yang menstruasi. Jadi artinya apa? Itu adalah penghormatan Tuhan kepada wanita yang luar biasa. Karena tidak akan ada manusia dan kemanusiaan, tidak akan ada peradaban dan civilization kalau tidak ada wanita yang hamil. Dan dimulai dari apa? Dimulai daripada menstruasi, haid. Maka Allah menggugurkan kewajiban salat dalam haid. Kalau puasa tidak. Puasa, menstruasi, bayar di luar. Qada namanya. Tapi kalau salat tidak. Berarti artinya apa? Berarti dihapus dan kewajiban salatnya sama sekali. Artinya apa? Ini adalah caranya Allah memberikan kemuliaan kepada ibu-ibu. Jadi ibu-ibu berbahagialah. Ibu-ibu bersyukurlah, luar biasa. Luar biasa. Ibu-ibu satu ya. Kewajiban nafkahnya sudah dibebankan kepada suaminya. Jadi bukan berarti perempuan tidak boleh cari nafkah. Tetapi kewajibannya itu dijatuhkan kepada suaminya. Perempuan namanya mubah, ibahah. Kemudian yang kedua, salatnya digugurkan pada saat menstruasi. Dan menstruasi itu apa? Ya ciri keperempuanan. Kalau belajar, ya laki perempuan. Ya. Mandi, laki dan perempuan. Makan, laki dan perempuan. Bertani, laki dan perempuan. Tetapi menstruasi, ciri keperempuanan, kewanitaan. Dan artinya Allah memberikan penghormatan yang sangat mulia kepada para dan kaum wanita. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kepada kita makna. Itulah sebabnya, inilah makna batinnya. Itulah sebabnya untuk mengenal Allah melalui apa? Melalui jiwa kita. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Lalu siapa nafs kita itu? Nafs kita itu dihitung perempuan dalam bahasa Arab. Nafs itu adalah dihitung perempuan. Makanya domirnya, kata gantinya adalah perempuan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqalakum min nafsi wahidatin. Itu nafsi wahidatin. Kenapa wahidatin bukan wahidun? Karena dia adalah dihitung perempuan. Min nafsi wahidatin. Maka wahidnya harus tambah marbuta. Wa khalaqa minha. Nah, haknya itu kembali kepada nafs. Jadi nafs baik yang ada pada diri laki-laki itu dihitung perempuan. Jadi laki-laki itu sebetulnya hanyalah jasmani. Di dalam jiwa laki-laki, jeroan jiwanya laki-laki adalah juga perempuan. Yaitu nafs. Ya. Wa khalaqa minha zaujaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisa. Jadi itu adalah karenanya Allah menjadikan nafs itu sebagai perempuan. Ya. Nah, jadi inilah jemaat, dan dalam bicara tentang nafs itu tidak ada pasangannya di dalam Al-Quran. Tidak disebutkan. Pada saat kita membaca surat Asy-Syams, ada 3 unsur yang berpasangan di sana, tetapi ada satu yang tidak berpasangan, itu nafs. Ya. Wasyamsi waduhaha. Pasangannya wal qamari, wasyamsi waduha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Walaili idza yaghsha, pasangannya nahar, lail, ya siang malam. Baru kemudian was-sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma taha, bumi dan langit berpasangan. Kemudian yang ketujuh, wa nafsin wa ma sawa, tidak ada pasangannya. Wa nafsin demi nafs dan apa yang menyempurnakannya. Sawah itu menyempurnakannya, artinya apa? Pasangannya jiwa adalah yang maha sempurna, yaitu Allah. Wa nafsin wa ma sawaha, pasangan jiwa adalah Allah. Ya. Makanya Allah kita lihat dalam Al-Quran didobirkan kepada laki-laki. Huwallahu ahad, kan huwa. Lalu nafs diperempuankan. Pasangannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah di antara makna-makna batin daripada salat kita. Jadi salat itu sebetulnya adalah perempuan. Makanya ketika perempuan kedatangan sifat keperempuanannya, tidak perlu salat lagi. Terima kasih. Berikutnya. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Apa Silakan Pak Kamal. Ya, ini Ustaz. Ya. Allah banyak di dalam Al-Quran mengancam dengan ayat-ayat neraka, azab yang pedih. Tapi kenapa Ustaz kita tidak terasa gentar ataupun gemetar bila mendengar atau membaca ayat tentang azab neraka, Ustaz? Afwan, Ustaz. Baik, terima kasih Pak.
Pak Kamal, ini sebetulnya adalah bentuk muhasabah bagi kita yang disampaikan Pak Kamal tadi. Yaitu ketika kita mendengarkan azab neraka di dalam Al-Quran disebutkan berkali-kali tapi kita tidak gentar, ini menunjukkan bahwa ada yang salah. Ya, ada yang salah dengan jiwa kita, Bapak Ibu jemaah sekalian. Kalau kita sudah melihat misalnya api di depan kita berkobar-kobar dan kita tidak merasa takut, itu pasti ada masalah dengan kita. Ya. Pasti ada masalah dengan jiwa kita. Bayangkan rumah kita sudah diancam api, baru kita tidak datang menyelamatkan harta benda kita dan anak-anak kita. Kan berarti ada masalah dengan kita ini. Ya, harusnya begitu api mulai berkobar, harus kita langsung menyelamatkan apa yang bisa kita selamatkan. Nah, begitu kita mendengarkan neraka, harus kita berpikir menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu, ahlikum nara, dari api neraka. Karena itu adalah sangat pedih tadi. Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kanat gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Itu kan bahasanya. Garama itu ya bahasa Melayu garam ya asin. Asin itu membuat pedih. Nah, itu kita terjemahkan dari kita menggunakan memahami bahasa Arab. Bahasa Arab mengatakan gharama berarti penderitaannya luar biasa. Baru kemudian saat mustaqarra wa muqama, itu tempat tetap yang paling buruk, saat mustaqar wa muqama, dan tempat selama-lamanya yang paling buruk. Kita harus hindari. Nah, kalau kita sudah mendengarkan neraka berkali-kali tetapi kemudian tidak merasakan dampaknya, efeknya kepada jiwa kita, ini ada yang salah pada jiwa kita. Ya. Jangan-jangan kita sudah kebal terhadap neraka. Jiwa kita maksudnya. Artinya saking hitamnya jiwa kita. Saking tebalnya hijab-hijab kita. Diceritakan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kalau membaca Al-Quran dan sampai kepada ayat-ayat neraka itu tidak meneteskan air matanya. Ya. Jangankan membaca ayat neraka, melihat saja orang-orang di sekitarnya, sahabat-sahabatnya banyak tertawa, bercanda, lalu kemudian Nabi mengatakan, wahai sahabatku, kenapa kamu banyak tertawa dan bercanda? Seandainya engkau tahu apa yang saya tahu tentang akhirat, kamu pasti akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Begitu beratnya nanti akhirat. Ingat perbandingan kita dalam surat ini, 1 berbanding 50.000. Ya. 1 hari, yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanatin. 1 berbanding 50.000. Ya, itu hanya memberikan kesan kejiwaan, psikologi kepada kita. Pasti aslinya lebih dari itu. Kenapa? Karena akhirat adalah tak bisa dibatasi dengan angka-angka dan bilangan-bilangan. Jadi itu caranya Allah memberikan. Jadi harusnya kita menangis. Bayangkan 1 berbanding 50.000. 1 berbanding 2 saja kita tidak sanggup kalau penderitaan. Apalagi 1 berbanding 50.000. Nah, tapi benar yang dikatakan Pak Kamal tadi, ini mengherankan kita. Ya, kita biasanya tidak terkesan dengan mendengarkan neraka. Bahkan ada cenderung biasanya saya mendengarkan di masyarakat kita itu khotbah atau pengajian atau ustadz bicara cuma neraka terus-menerus, nakut-nakuti kita. Nah, sampai seperti itu. Dia lupa kalau ustadz dan ulama bicara neraka terus-menerus saja, kejahatan tetap terjadi. Bagaimana pula kalau tidak lagi dibicarakan neraka? Karena yang bisa menghalangi orang dari kejahatan itu adalah efek jerak, membuat mereka takut kepada konsekuensi negatif daripada perbuatannya. Nah, jadi seperti itu. Makanya hukum di mana-mana itu ancaman. Coba kalau kita baca ayat-ayat hukum. Pasal sekian ayat sekian dapat 1 tahun. Kan begitu, Pak? Coba deh baca hukum. Yang melanggar pasal sekian ayat sekian dapat 20 tahun penjara. Kan begitu. Jadi namanya hukum itu tidak ada katakan melanggar pasal sekian ayat sekian maka dia dapat mobil baru. Nggak ada seperti itu. Yang ada adalah melanggar pasal sekian ayat sekian 20 tahun penjara. Ya. Melanggar pasal yang sekian dia akan digantung. Jadi seperti itu yang namanya hukum. Nah, tiba-tiba orang Islam sering mengatakan, kok kenapa berbicara neraka melulu? Bukankah Al-Quran mengatakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tidak ada ayat mengatakan orang beriman bawalah anak dan istrimu ke dalam surga.
Karena otomatis mafhum mukhalafahnya kalau kita selamat dari neraka, ya berarti surga. Jadi tidak perlu bicara surganya, yang penting kita selamat dari neraka, itu intinya. Kalau kita selamat dari neraka, ya otomatis kita masuk surga. Tetapi Bapak Ibu jemaah sekalian, sedemikian cintanya kita kepada dunia, bahkan kita takut berbicara terhadap neraka, dan seandainya pun neraka dibicarakan, tidak berkesan lagi di dalam hati kita, seperti dikatakan Pak Kamal. Terima kasih banyak Pak Kamal. Yang tadi yang bertanya Pak Nir, kalau tidak salah, silakan Pak Nirwan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi Ustaz. Oh Boleh ya, Zain? silakan Pak Nur, ya silakan Pak Nur. Apa-apa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya Ustaz. Ustaz, sambungan soalan pertama saya tadi, maka apakah terhubung kait rapat bahawa alam tak tercipta kecuali kerana mulia Muhammad, dan hadis yang panjang lebar tadi berakhir dengan tak aku cinta kamu dan ya Muhammad dan Ali kecuali kerana Fatimah, dan Fatimah adalah feminin dalam kata Damir tadi, sesuai dengan nafs, dan nafs tempat Allah bertata arasnya, dan inilah hubungan kenapa tak terpisahnya kita dengan Allah melalui solat yang permanen tadi, daim tadi, dan akhirnya itulah maksud kenapa pemilik nafs yang sebenar tadi adalah pewaris pada Firdaus tadi, adalah satu cantuman bahawa segala alam semesta ini adalah Fatimah Zahra mentajalikan diri dia melalui hubung kait nafs, solat dan Firdaus tadi. Beri pencerahan kaitan ni Ustaz. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur, ini bagus ya Pak ya. Jadi jemaah sekalian, jadi kita lihat bahwasanya ada hadis, dan ini masyhur, maksudnya terkenal di kalangan para ulama, terutama ulama irfan, ulama tasawuf, ulama akhlak. Bahkan di Quran juga dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, atau di surat Anbiya dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan seterusnya. Kemudian disebutkan bahwa qad ja'akum nur. Nah, nur itu maksudnya Nabi Muhammad. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia. Jadi kalau dikatakan misalnya yuriduna litfi nur Allah, itu maksudnya Nabi Muhammad. Mereka ingin mematahkan, menghentikan nurnya Muhammad. Ya, jadi itu adalah Nabi Muhammad kita adalah cahaya, nur. Dikatakan di dalam Al-Quran karena dia adalah nur, maka kemudian kalau bukan karena dia, alam semesta tidak tercipta. Jadi dikatakan bahwa laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena kaum Muhammad, saya tidak ciptakan alam semesta. Dan untuk apa diciptakan alam semesta? Untuk manusia. Tuhan mengatakan, saya menciptakan manusia ala suratihi. Jadi khalaqal insana ala suratihi. Allah menciptakan manusia atas surahnya, gambarnya Tuhan. The image of God, image of God. Jadi adalah gambaran Tuhan. Orang Yunani menyebutnya dengan imago Dei. Ya, jadi image of God. Jadi Tuhan menciptakan kita itu adalah gambaran Tuhan. Mana buktinya? Itu dikatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan padanya ruhku, atau kafitrat Allah allati fataran nas 'alaiha, seperti itu. Dan banyak lagi ayat dalam Al-Qur'an. Jadi manusia itu adalah, boleh dikatakan adalah merupakan gambaran Tuhan, image of God, representasi Tuhan di muka bumi. Dan manusia bertingkat-tingkat, yang paling tinggi tingkatannya adalah Muhammad kita, karena dia adalah yang paling sempurna. Bukan hanya di antara sekian manusia, tetapi bahkan nabi-nabi dan rasul-rasul disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dia adalah cahayanya, cahaya kenabian. Dia adalah cahayanya, cahaya kemanusiaan. Itulah Nabi Muhammad kita. Sampai dikatakan laulaka ma khalaqtul aflaq. Tetapi jemaah sekalian, ketika Nabi ditanya, kalau kamu ingin melihat surga, apa yang kamu lakukan? Dia mengatakan, saya melihat kepada Fatimah. Ya. Kalau saya ingin melihat surga, aku melihat kepada Fatimah. Nah, seperti tadi kita katakan jemaah sekalian berbahagia, bahwa nafsu itu adalah perempuan. Dan perempuannya para perempuan, ya ingat, Sayyidul Nisa, perempuannya para perempuan siapa? Fatimah. Nah, kalau begitu, siapa sih sebetulnya jiwanya para jiwa? Kan jiwa tadi perempuan adalah Fatimah. Ya. Maka benar yang dikatakan Nabi bahwa Fatimah itu seperti bagian dari saya. Siapa yang membuatnya bersedih, membuatku bersedih. Siapa yang membuatnya marah, membuatku marah. Siapa yang membuatnya bahagia, membuatku bahagia. Coba kita lihat. Kalau aku ingin mencium bau surga, saya mencium Fatimah. Kalau saya melihat surga, saya melihat Fatimah, seperti itu. Apa sebabnya?
Karena tadi nafs kita itu adalah perempuan, dan perempuannya perempuan adalah Fatimah Zahra. Terima kasih banyak Pak Nur. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada Pak sekalian, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak. Ini Ustadz ada tambahan? Oh, ada di Iya. ya. Enggak. Oh ya, baik, dari Pak Burhan. Jadi dari Pak Burhan, ya, selain manusia itu sholat dalam artian menyembah Allah, apakah hubungan sholat dengan kehidupan manusia itu sendiri dan juga pada kehidupannya? Di manakah letaknya posisi sholat di dalam kehidupan manusia? Baik. Jelas keser bahagia dikatakan dalam Al-Quran, aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat karena sholat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Sholat itu adalah seluruh kehidupan kita manusia. Kita lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu sama dengan berwudu. Ya. Sama wudu itu kan bersuci. Jadi sholat itu tidak bisa kalau tidak dimulai dengan bersuci, entah dari hadas besar ataupun dari hadas kecil. Jadi dimulai dengan wudu, entah dengan dengan tohara, entah dengan wudu. Sama kita lahir dalam keadaan suci. Jadi lahirnya kita itu dalam keadaan wudu sebetulnya. Ya, jadi kita lahir dalam keadaan wudu, dalam keadaan tohara. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata hadis Nabi. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Ya. Nah, ini adalah satu. Yang kedua, ada seperti permulaan hidup kita seperti wudu. Kemudian apa akhir daripada kehidupan kita? Yaitu salam. Apa itu artinya jemaah sekalian? Pada saat kita meninggal dunia, sebetulnya kita mengucapkan salam kepada seluruh penghuninya. Makanya kita meninggal dunia itu adalah dengan memberikan kedamaian terlebih dahulu. Jadi kita dalam kehidupan kita ini adalah menciptakan kedamaian. Jadi pada saat kita meninggal dunia, sama kalau kita salatnya selesai. Apa yang kita lakukan pada saat salat selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kita mulai dengan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya. Sebetulnya siapa yang kita ucapkan salam? Yaitu Nabi, yaitu orang-orang soleh. Di mana? Di alam barzah sana yang telah menunggu kita. Berarti pada saat kita mengucapkan salam dalam salat, sebetulnya kita sudah pindah alam. Kurang lebih seperti itulah. Jadi artinya apa? Kehidupan kita itu adalah salat. Dimulai daripada wudhu sampai kepada salam. Satu. Yang kedua, jemaah sekalian berbahagia, dalam kehidupan kita itu dimulai dengan kalimat apa? La ilaha illallah, azan. Ditutup dengan qamat. Ya, jadi sholat kita seperti itu, ditutup dengan azan juga. Jadi kalau kita kalau kita hidup ya sama dengan sholat, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dengan demikian ya mas berbahagia, harusnya sholat ini adalah tiang kehidupan kita, bukan hanya tiang agama, tiang kehidupan kita. Nah, siapa yang keluar dari sifat-sifat sholatnya, ya dia akan melakukan pelanggaran namanya, melakukan kejahatan, melakukan keburukan, dan seterusnya. Jadi semua yang kita lakukan dalam kehidupan harusnya adalah sholat. Ya, termasuk mencari nafkah. Termasuk mencari nafkah kita harus. Makanya apa contohnya? Pada kasus misalnya Imam Ali karamallahu wajhah, ketika dia sholat dan kemudian ada peminta-minta, dia memberikannya. Kan artinya apa? Dalam sholat itu orang pakai cincin. Atau minimal sebaiknya pakai cincin. Cincin itu apa? Harta, mal. Dan pada saat sholat ada yang butuh, diberikan. Nah, persis sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sholat itu adalah kehidupan kita itu sendiri. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Masih bisa? Ya, silakan. Ya, Ustaz. Mohon maaf Ibu Bapak Ustaz. Ya. Agak telat dikit gitu. Ya, silakan. Saya langsung aja Ustaz menyetir hadis Nabi aja Ustaz ini. Tentang sholat juga, masih terkait dengan sholat. Dan ini sangat terkait dengan surah ini karena bicara ma'arij ya. As-salatu mi'rajul mu'minin gitu. Itu satu kata dan kalau mi'raj itu kan dia mufrad. Kalau ma'arij itu kan jamak dari mi'raj. Nah, kalau disimplikasi Ustaz, ayat ini sebenarnya bicara tentang sholat ya. Tadi kan sudah bicara banyak kita tentang sholat. Dan sholat ini adalah mi'raj kita, orang mukmin gitu yang percaya kepada Allah dan nabinya gitu. Nah,
sholat ini adalah alat. Itu dikatakan tadi sebagaimana salat hadis tadi itu Mi'rajul Mu'min. Dia itu kan kabar daripada as-shalah gitu. Nah, itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua, terkait dengan salawat Ustaz. Antara salat dan salawat ini kalau dari segi bahasa itu satu katanya pun tidak ada yang berbeda gitu. Ya kalau coba perhatikan salat. Salawat itu kan sebenarnya kan jamak dari kata salat gitu, salat, salawat gitu. Mohon kalau saya keliru Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jemaah sekalian berbahagia, seperti dikatakan tadi Ustaz Wahyudin, bahwa salat ini adalah selawat. Itu kita yang kedua dulu. Jadi salat adalah selawat, tidak benar. Apa sebabnya? Karena memang tidak sah salat kita kalau tidak berselawat. Ya gitu. Jadi tidak sah salat kalau tidak berselawat. Ya. Jadi kalau kita tidak baca selawat, itu tidak sah salatnya. Pertanyaannya, mana lebih tinggi salat atau selawat? Nah ini sering ditanyakan orang. Mana lebih tinggi salat atau selawat? Ya kita lihat saja. Mana yang sah tanpa yang lain. Ya. Kalau yang sah tanpa yang lain berarti itu lebih tinggi. Ya. Contohnya misalnya salat tidak sah tanpa selawat. Ya, artinya tidak bisa salat disebut sah apabila tidak berselawat. Ya. Jadi artinya mutlak tidak bisa tidak di dalam salat harus ada selawat. Tapi bisakah kita berselawat tanpa salat? Bisa. Nah, berarti selawat yang lebih tinggi. Ya. Dan terbukti Allah dan malaikat saja berselawat, tapi Allah dan malaikat tidak salat. Ya. Allah dan malaikat tidak salat. Jadi dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu. Jadi salawat itu lebih tinggi daripada salat. Kenapa? Karena salawat bisa berdiri sendiri tanpa salat. Tapi salat tidak bisa berdiri sendiri tanpa salawat. Artinya apa? Salatlah yang bergantung kepada salawat. Ulangi lagi, salatlah yang bergantung kepada salawat. Karena salat tidak sah kalau tidak selawat. Tapi salawat tidak bergantung kepada salat. Kenapa? Karena salawat tetap sah walaupun tidak dalam keadaan salat. Ya, jadi salawat yang lebih tinggi. Nah, kalau dikatakan salat itu adalah tiangnya agama, lalu apa itu salawat? Salat itu adalah realitas itu sendiri. Seluruh kenyataan. Mulai daripada Allah sampai kepada makhluk-makhluknya. Sehingga ada 3 oknum dalam kata-kata innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yang pertama adalah Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga nabi, dan seluruh manusia. Seluruh realitas. Jadi innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah inilah pentingnya selawat dan salat kita. Kemudian yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama Pak Ustaz ini lupa tadi yang pertama. Soal Mi'raj Ustaz. Oh ya, Mi'raj tadi ya, Mi'raj. Itu Mi'raj itu sudah tadi kita katakan Mi'raj ini adalah bentuk tunggal, bentuk jamannya Ma'arij ya. Lalu bagaimana dengan salatu Mi'rajul Mu'minin? Salat adalah mi'rajnya orang beriman. Jadi artinya apa? Salat itu adalah kendaraannya, alatnya orang beriman untuk naik ke atas. Artinya apa? Kata kendaraan ini jangan kita bayangkan ditunggangi seperti kuda, enggak. Kendaraan artinya adalah salat adalah mi'raj itu sendiri. Ya, salat adalah mi'raj itu sendiri. Dengan demikian, salat itu adalah tiang agama tadi. Karena salat adalah, sementara agama itu kan intinya mi'raj. Di dalam surat Al-Baqarah 29 dikatakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila sama. Kata-kata tsumma stawa ila sama itu mi'raj. Allah ciptakan kita di muka bumi, dan seluruh di muka bumi ini adalah Allah ciptakan untuk kita. Jadi seluruh di alam semesta tentang di muka bumi itu Allah ciptakan. Jadi perhiasannya semua Allah ciptakan. Kalau umat Islam tidak mengelola bumi ini, maka dikelola oleh orang-orang lain dan akan disalahgunakan. Digunakan untuk merusak, digunakan untuk membunuh, digunakan untuk macam-macam. Maka Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi. Allah menciptakan bumi untuk kalian orang beriman. Untuk apa? Digunakan untuk mi'raj. Tsumma stawa ila sama, untuk dipakai naik ke atas. Nah, pada saat kita naik ke atas itulah butuh namanya kendaraan, dan kendaraan itu adalah salat, dan salat itu disebut salat kalau kita lakukan. Tidak bisa disebut salat kalau tidak dilakukan. Beda dengan Quran, ada mushafnya di luar. Tapi bisakah salat berdiri sendiri tanpa ada orangnya? Tidak bisa. Kalau mushaf bisa di luar kita tulis buku, tapi salat bisakah berdiri sendiri salat tanpa ada orangnya? Tidak bisa.
salat adalah kita itu sendiri. Dan kita sudah sampaikan tadi bahwa salat itu adalah perempuan itu sendiri. Makanya ketika perempuan kedatangan keperempuanannya, dia tidak perlu salat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.